Shalom, perkenalkan nama saya Rianata Lestari untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Gereja Umum dan akan memaparkan tentang reformasi gereja dan pengaruhnya. Reformasi. Secara umum, reformasi adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Menurut MC Donald, dalam Western Political Theory adalah sebagai perubahan simbol-simbol banyak kekuatan dan fungsi gereja pada abad pertengahan menuju tatanan kehidupan masyarakat sekunder. Reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh otoriti gereja yang menyimpang. Upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus berupa gerakan reformasi dengan sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak gereja Katolik. Banyaknya penyimpangan dalam tubuh gereja, antara lain adanya penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, kekuasaan paus yang sangat besar, kekalahan dalam perang salib, kebangkitan nasionalisme di Eropa, perkembangan kapitalisme, korupsi, pajak yang memberatkan. Awal mula, sejak abad kelima di Eropa, gereja Katolik muncul sebagai pusat dan politik yang sangat dominan. Aliansi politik antara paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma dan pangeran-pangeran Eropa mulai retak. Gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tak bersahabat terhadap perubahan zaman. Karenanya gerakan ini kemudian disebut sebagai gerakan Protestan. Martin Luther pada tahun 1512, Paus Leo X menjalankan praktik indulgensi yang baru di mana pengampunan dosa bisa didapat oleh siapapun. Syaratnya hanya dua, mau dan punya uang. Martin Luther geram terhadap pemahaman indulgensi gereja, kemudian melakukan tindakan nekat. Baginya indulgensi macam itu justru bertentangan dengan doktrin bahwa pengampunan datang dari iman dan karunia ilahi. 95 dalil protes Luther. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther membawa palu dan kemudian memaku 95 nota protesnya di depan gereja di Wittenberg, kota kecil yang sekarang berada di Jerman. 95 dalil yang sebagian besar isinya mempertanyakan keputusan Paus tentang indulgensi. Peristiwa ini juga diingat sampai sekarang sebagai awal berdirinya gereja Protestan dan diperingati Hari Reformasi setiap tanggal 31 Oktober. Memunculkan dua kubu. Dalil-dalil Luther sudah tersebar ke seluruh Jerman dalam tempo sebulan saja. Surat indulgensia tidak laku lagi dan Luther dianggap sebagai penyebabnya. Paus Leo X menurut Luther menarik kembali ajaran yang sesat itu. Hal ini menyebabkan terbentuknya dua kubu yang sependapat dengan Luther dan tidak sependapat, sehingga masih meyakini peran gereja turut penting dan yang tidak penting dalam keagamaan. Dalil Luther, amal baik yang tidak keluar dari hati yang murni tidak akan diterima Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang dapat diterima Tuhan. Tiap orang dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja. Tiap orang yang menyesali kesalahannya akan terlepas dari hukuman, sehingga tidak diperlukan adanya surat pengampunan dosa. Gereja merupakan perkumpulan orang yang percaya kepada Yesuslah kepalanya, sehingga kedudukan paus selaku pimpinan agama
tidak dapat diterimanya. Menurut terjemahan kitab Injil dari bahasa Latin, bahasa Jerman, sehingga banyak orang dapat memahami isi Alkitab suci. Keberagaman gereja. Tidak hanya gereja Katolik atau Protestan, tetapi ada juga beberapa jenis gereja kecil lain yang terbentuk seperti Anglikan, Kalvinis, dan lain sebagainya. Lahirnya Protestanisme, resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma, kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Itulah Protestanisme. Reformasi gereja juga berkembang ke negara-negara lain di Eropa, misalnya tokoh John Calvin dari Prancis tahun 1509 sampai 1564 yang ajarannya juga disebut Calvinisme. Banyak pengikutnya di Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Perang 30 tahunan. Reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan. Kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain. Juga kemudian disebut Perang 30 tahun, tahun 1618 sampai dengan 1648. Masuknya Kristen ke Indonesia. Penyebaran agama Kristen di Indonesia berawal dari perkampungan-perkampungan yang ada di Indonesia, mulai dari perkembangan di daerah Sumatera Utara yang dirintis oleh biarawan Fransiska dari Italia. Sekian untuk pembahasan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.